Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sally, saya pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman. Nah, di pertemuan minggu keempat, kita akan membahas topik terkait perulangan, gitu ya, loop. Nah, untuk bisa masuk ke perulangan, itu kita perlu mengenal operator lain lagi, gitu ya, setelah beberapa operator yang sudah kita kenal di minggu-minggu kemarin, gitu, yaitu operator logika, atau ada juga yang menyebutnya sebagai operator boolean. Saya akan coba bahas di video ini supaya kalian bisa menyaksikan dulu untuk kemudian kita akan masuk kelas dan langsung membahas terkait perulangannya, gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke operator logika, kita coba recall dulu, mengingat-ingat kembali tentang operator-operator apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, jadi sebelumnya kita sudah belajar terkait operator matematika. Operator matematika itu simbolnya yang sudah kita pelajari ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada integer division, kemudian ada juga modulo, gitu ya. Nah, kembalian apabila kita melakukan operasi yang menggunakan operator matematika ini adalah kalau nggak bilangan bulat, float, gitu ya. Jadi tergantung, misalnya kalau bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, ya berarti hasilnya bilangan bulat. Tapi kalau misalnya bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan dengan tipe data float. Oke, silakan dilihat-lihat lagi kalau misalnya ternyata masih bingung. Kemudian yang kedua adalah kita juga sudah belajar terkait operator perbandingan, ya. Apa itu operator perbandingan? Operator perbandingan itu kita sudah kenal yang disimbolkan dengan lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, semua ini akan mengembalikan nilai boolean. Nilai boolean itu hanya ada dua macam ya, kalau nggak true, false, gitu ya. Jadi kalau misalnya bagian yang sebelah kirinya dibandingkan dengan bagian sebelah kanannya ternyata tidak memenuhi, maka dia akan mengembalikan false, gitu ya. Sebaliknya dia akan mengembalikan true. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke operator logika, gitu ya. Apa itu operator logika? Operator logika itu ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu simbolnya ada yang not, kemudian and, kemudian or, gitu. Kalau dari namanya kan mungkin kalian sudah bisa menebak-nebak, gitu ya. Kalau not itu berarti ya tidak, gitu ya. Kemudian kalau and itu dan, kemudian kalau or itu atau, gitu. Oke. Kita pertama lihat dulu operator logika not. Not ini adalah termasuk operator yang unary, artinya dia hanya butuh satu buah operan ya. Jadi seperti tanda plus dengan minus yang kita sudah pelajari juga di operator matematika, gitu ya. Tapi plus minusnya bukan yang operasi penjumlahan atau operasi pengurangan, tapi minus 1 misalnya, atau positif 3 gitu. Jadi kan operannya itu hanya butuh satu. Not juga sama, dia operannya hanya butuh satu. Jadi kalau misalnya saya punya satu variabel yang isinya true, maka kalau saya pakai operasi not x, maka hasilnya akan false. Gitu. Jadi kebalikannya. Kemudian kalau saya punya nilai x itu false, maka not x-nya menjadi true. Gitu. Jadi dibalik aja. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh yang ada di modul ya. Di sini ada variabel x yang diassign isinya true, kemudian ada variabel y yang isinya false. Kemudian kita diminta untuk mencetak not x dan not y-nya gitu ya. Jadi saya punya dua variabel gitu ya. Variabel x dan variabel y, ini isinya true, ini isinya false. Nah, kemudian ini kan oke. Saya punya dua ini gitu ya, ketika saya sudah menyelesaikan dua baris kode ini. Nah, kemudian perintah selanjutnya adalah kita memerintahkan kepada komputer untuk mencetak not x gitu ya. Berarti ini harus dioperasikan dulu not x-nya. Not x, x-nya isinya apa? X-nya isinya true gitu ya. Berarti not true itu akan menghasilkan false. Nah, ini yang akan dicetak oleh fungsi print, yaitu false harusnya. Kemudian yang kedua, ini baris yang terakhir, dia akan mencetak not y gitu ya. Jadi sama ya, not y, y-nya apa? Berarti y-nya ini ya, y-nya isinya false, y-nya false. Kemudian
hasilnya menjadi true. Maka yang dicetak oleh komputer adalah true gitu. Maka dia akan mencetak true. Jadi kalau kayak gini harusnya nanti yang tercetak di layar adalah true sama no true berarti false ya. False sama true ini ya yang dicetak ini. Print false sama print true gitu. Oke. Oke, jadi gitu ya. Jadi false dan true yang tercetak. Kemudian kita bergerak lanjut ke operator logika yang kedua yaitu AND. Nah, kalau AND ini binary operator gitu karena dia butuh dua buah operan, sesuatu dan sesuatu gitu ya. Jadi misalnya kalau saya punya dua buah variabel, X-nya true, kemudian Y-nya true, maka bila kita operasikan dengan menggunakan operator logika AND, X and Y-nya menjadi true gitu ya. Jadi kalau ada satu mungkin gimana ya? Kalau benar dan benar itu dia akan menghasilkan benar gitu. Karena kita lihat selain itu X dan Y X and Y akan selalu menghasilkan false gitu. Jadi kalau N itu dua-duanya harus benar gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi misalnya ya, misal syarat untuk mengerjakan latihan di LMS itu adalah kalian harus sudah selesai mengerjakan pretest dan post-test. Artinya pretestnya sudah dikerjakan dan post-testnya sudah dikerjakan. Kalau misalnya kita anggap X ini pretest, Y ini post-test, true ini adalah berarti boleh mengerjakan latihan gitu ya, maka ini dua-duanya harus true atau harus sudah dikerjakan. Sementara ini misalnya pretestnya sudah dikerjakan, tapi post-testnya belum dikerjakan gitu, maka false gitu, nggak boleh ikut, tidak boleh mencoba latihan gitu. Atau kalau pretestnya belum dikerjakan, tapi post-testnya sudah dikerjakan, maka akan jadi false juga gitu, nggak boleh gitu. Atau malah dua-duanya belum dikerjakan, nah itu lebih parah lagi gitu ya. Ya pasti nggak boleh ngerjain latihan. Begitu kira-kira. Oke, misal syarat mengerjakan latihan adalah itu. Gitu. Jadi kalau N yang perlu diingat adalah kalau dua-duanya benar, baru dia menghasilkan benar. Selain itu pasti salah. Oke. Nah, ini contoh operasinya yang saya ambil dari modul 4. Ini mencetak true and true gitu. Berarti harusnya true gitu ya. Kalau true and false, pokoknya kalau bukan dua-duanya true, ya pasti false. Ini juga pasti false, apalagi ini dua-duanya ini false. Ini true and true. Oke, ini kan ada 3 ya. Seperti biasa, kalau ada 3, ini kan operatornya kan lebih dari 1 gitu. Maka kita akan cari mana yang presidensinya lebih tinggi gitu. Sama lah seperti yang kemarin-kemarin. Nah ini kan kita belum belajar presidensi tentang logika, tapi ini kebenaran kan operatornya sama ya, N sama N gitu. Pasti kita bisa nebak bahwa ini presidensinya sama gitu, prioritasnya sama, maka kita akan mengerjakan yang sebelah kiri dulu. Gitu. Nah yang sebelah kiri dulu adalah true and true kan. Nah ini saya tulis langsung ya, true and false. Nah ini dulu yang dikerjakan, karena ini yang dikerjakan maka dia mengembalikan apa? True kan ya? Karena true and true adalah true. Lalu kita sambung dengan yang belum dikerjakan, yang ini yang belum dievaluasi, true and false jadinya false. Maka hasil akhirnya adalah false gitu ya. Nah, kemudian ini print 4 lebih dari 5, N 5 lebih dari 4. Oke. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3 operator ya. 4 lebih dari 5, N 5 lebih dari 4. Nah, ini kalian belum diperkenalkan presidensi, tapi sebenarnya di modul 4 itu sudah ada presidensi. Jadi dibahasnya setelah ini. Presidensi N itu lebih rendah daripada presidensi operator perbandingan gitu ya. Jadi artinya ini kan ada berapa operator, ini kan ada lebih dari N sama lebih dari. Tapi seperti biasa yang kita bandingkan adalah 2 operator pertama dulu, mana yang presidensinya lebih tinggi, yang presidensinya lebih tinggi adalah lebih dari. Gitu ya. Nanti kalian bisa lihat lagi di modul 4. Karena dia yang presidensinya lebih tinggi, maka ini yang akan dieksekusi lebih dahulu. Apakah 4 lebih dari 5? False kan ya? False. Gitu. Maka karena ini false, kemudian di N-kan dengan 5 dibagi 4. Gitu ya. Nah kalau lihat di sini gitu ya, ini ada N sama ada lebih dari gitu. Nah karena presidensinya lebih tinggi yang lebih dari itu sebenarnya dia dulu yang dikerjakan gitu ya. Nah, cuma ya sebenarnya kalau misalnya kalian lagi ngerjain soal atau apa gitu ya, ini sebenarnya kalau udah lihat ada false, ada N, itu pasti nggak usah dievaluasi lagi yang sebelah kanan, itu pasti udah false. Karena apapun hasil yang sebelah kanan, dia pasti akan false gitu.
karena depannya aja udah false. False and apapun, mau dia true, mau dia false, itu pasti akan false. Tapi nggak apa nih, kita coba aja lah. 5 lebih dari 4 true ya ini ya. Berarti ini false and true gitu. Karena false and true ya false gitu ya. Berarti yang ini false. Begitu. Keluarkan saja. Nah ya, itu ya. True, false, 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 semuanya false. Gitu. Oke. Masih di operator logika AND, ini adalah contoh yang lebih rumit lah daripada yang tadi gitu ya. Nah ini kan lebih apa ya? Kita berhubungan dengan ini loh, dengan kondisional gitu ya, dengan pengkondisian. Kalau tadi kan enggak ya, runtutan biasa. Nah di pengkondisian kita bisa ketemu algoritma yang seperti ini gitu, algoritma yang mengandung nested if. Apa itu nested if? Nested if itu berarti ada if di dalam if. Kalau kalian lihat ini kan saya punya if ya. Ternyata aksi yang dilakukan di dalam if kalau ininya true, kalau kondisinya true, itu aksinya adalah ternyata if juga gitu, kondisi juga. Itu maka ini disebutnya sebagai nested if gitu, if yang berada di dalam if. Nah, nested if itu bisa diganti dengan and gitu. Oh ya, gitu ya. Kalau kita baca, misalnya masa kerja lebih dari sama dengan 5, kemudian if umur lebih dari 50. Nah, ini kan sebenarnya saya bisa bilang bahwa saya akan mengerjakan aksi yang ini, kalau masa kerjanya lebih dari sama dengan 5, gitu kan ya, dan umurnya lebih dari 50. Gitu ya. Karena ketika masa kerjanya lebih dari sama dengan 5, maka dia melakukan aksi yang ini, dan ternyata di sini ditanya lagi, umurnya lebih dari 50 nggak gitu. Jadi walaupun masa kerjanya lebih dari sama dengan 5, itu tidak cukup gitu ya, untuk mencetak Anda mendapatkan bonus 20 misalnya. Tapi dia ngecek lagi apakah umurnya lebih dari 50. Jadi dia akan melakukan aksi yang ini, Anda mendapatkan bonus 20% kalau sebenarnya masa kerjanya lebih dari 5 dan umurnya lebih dari 50 gitu kan. Nah, sementara yang else ini berarti kan dia karena masuk if yang di atas ini, maka dia harusnya masa kerjanya lebih dari sama dengan 5. Tapi umurnya kurang dari sama dengan 50 karena dia adalah alternatif dari if yang ini gitu. If yang ini kan umurnya lebih dari 50. Kalau ditolak berarti umurnya pasti kurang dari atau sama dengan 50 gitu. Jadi untuk yang bagian else-nya, else yang ini ya, yang else yang pertama ini, dia akan melakukan aksi Anda mendapat bonus 10% kalau masa kerjanya lebih dari sama dengan 5 dan umurnya kurang dari sama dengan 50 ya. Yang ini adalah negasi dari yang if-nya gitu. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah alternatif dari if yang paling luar. Ini kan sejajar ya, alternatif dari if yang paling luar, maka dia harusnya adalah negasi dari kondisi yang if ini. Kalau masa kerjanya lebih dari sama dengan 5, maka dia pasti masuk ke ini kan ya, ke aksi yang di sini, yang di dalam sini. Tapi kalau sampai dia masuk ke else, artinya masa kerjanya pasti kurang dari 5 gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ini paham. Nah, sekarang kita masuk ke yang M tadi. Jadi kalau masa kerja lebih dari sama dengan 5 dan umur lebih dari 50, itu sebenarnya saya jadi bisa ganti seperti ini gitu ya. Gitu ya. Jadi if masa kerja lebih dari sama dengan 5, M umur lebih dari 50 gitu. Jadi sekarang kondisinya kita bisa memasukkan operator logika M gitu. Ya. Jadi if itu bisa saya ubah seperti itu. Karena artinya sama saja. Nah, kemudian itu kan yang saya highlight kuning sudah terakomodasi. Nah, sekarang yang else print Anda mendapatkan bonus 10 itu terakomodir di mana? Jadi saya harus tulis yang ini yang masa kerjanya lebih dari sama dengan 5 dan umurnya kurang sama dengan 50 gitu. Maka saya akan tulis masa kerjanya harus lebih dari sama dengan 5. Loh, kenapa kok tidak ditambah N umur kurang sama dengan 10? Kalau kalian mau tambahkan, boleh gitu. Boleh. Tapi kalau kalian perhatikan, elif ini akan akan dieksekusi kalau dia ditolak oleh if kan ya. Kalau dia ditolak oleh if. Nah, kalau dia ditolak oleh if, kan sebenarnya harusnya masa kerjanya kurang dari 5 dong Bu gitu. Nah, ini agak beda karena dia ada 2 gitu.
Jadi si elif ini kalau di sini saya kan pengen merepresentasikan masa kerjanya sebenarnya lebih dari sama dengan 5 sih. Harusnya diakomodir dong dengan if. Tapi umurnya nggak lebih dari 50 gitu. Jadi pas di sini saya bisa hanya menulis begini saja karena umurnya ini apa ya, sudah pastilah umurnya itu pasti kurang dari sama dengan 50 gitu. Saya tidak boleh pakai else saja karena si masa kerjanya itu harus lebih dari sama dengan 5 gitu. Saya harus memastikan bahwa dia masa kerjanya lebih dari sama dengan 5, tapi saya tidak perlu menambahkan N umur kurang sama dengan 50. Kenapa? Karena sudah sudah dapat dari sini gitu. Sudah negasinya yang di atasnya. Gimana ya? Oke. Jadi yang masuk ke elif itu pasti umurnya kurang sama dengan 50 karena pasti ditolak sama yang di atas gitu. Tapi kalau masa kerja lebih dari sama dengan 5, ini harus saya tulis. Kenapa? Karena sama dengan yang di atas gitu. Kalau nggak ditulis lagi gitu ya, nanti yang masuk ke sini, yang masuk ke elif, itu malahan yang masa kerjanya kurang dari 5 gitu kan, nggak boleh gitu ya. Ya coba ya, dilihat ya. Ini kalau saya tidak tulis masa kerja lebih dari sama dengan 5, maka yang akan masuk ke elif itu justru yang masa kerjanya kurang dari 5. Karena kan harus yang negasi dari sini, bukan pasti sih. Kalau masa kerjanya lebih dari sama dengan 5 bisa aja dia masuk ke elif, tapi yang masa kerjanya kurang dari 5 pun masuk ke elif. Tapi kalau yang umur gitu ya, dia masuk ke, jadi nggak ngaruh gitu lah, karena dia pasti ditolak di atas kalau umurnya lebih dari 50. Jadi saya nggak usah tulis. Nantilah kalau kalian sering latihan harusnya kebayang gitu ya kenapa bisa begitu. Nah, yang terakhir adalah masa kerjanya kurang dari 5. Nah, itu saya bisa tulis else saja. Kenapa? Karena dia adalah negasi dari yang atas-atasnya gitu. Yang ini kan kalau masanya lebih dari sama dengan 5, dia pasti masuk ke if. Oh, enggak pasti. Dia mungkin masuk ke if kalau umurnya lebih dari 50 gitu. Tapi kalaupun umurnya enggak lebih dari 50 dan masa kerjanya lebih dari sama dengan 5, pasti kan ditangkapnya di elif gitu. Untuk yang umurnya kurang dari sama dengan yang ini. Untuk yang umurnya kurang sama dengan 50 itu masuk ke elif. Jadi yang masuk ke sini adalah yang masa kerjanya pasti kurang dari 5 gitu, yang ditolak di if, ditolak di elif. Kalau umurnya ya dia udah nggak peduli lagi gitu ya. Karena ini pertamanya adalah maaf Anda belum mendapatkan bonus, itu hanya yang masa kerjanya kurang dari 5 saja. Karena dia adalah alternatif dari if yang ini. Jadi dia nggak ngomongin umur di sini. Ya, umurnya berapapun, kalau masa kerjanya masih kurang dari 5, dia akan mencetak maaf Anda belum mendapatkan bonus. Itu kira-kira. Jadi kan di sini gitu ya, itu bisa mengganti nested if gitu ya, bisa. Tapi kalau misalnya kalian merasa tidak nyaman dengan yang ini dan memilih untuk yang ini, sebenarnya nggak masalah gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita bergerak ke operator logika yang terakhir yang diajarkan di modul ini, yaitu OR gitu ya. OR juga sama seperti AND, dia binary operator karena butuh 2 operan. Nah, kalau ini sebenarnya kebalikannya AND ya. Kalau OR itu misalnya gini, saya pakai contoh yang tadi, kalian boleh mengerjakan latihan di LMS kalau sudah mengerjakan pretest atau mengerjakan posttest. Artinya kalau pretest dan posttestnya dikerjakan, ya berarti boleh gitu ya mengerjakan latihan gitu ya. Or kalau pretestnya dikerjakan, posesnya nggak dikerjakan karena dia tadi atau, ya berarti boleh juga mengerjakan latihan. Begitu pula kalau misalnya pretestnya tidak dikerjakan, posttestnya aja yang dikerjakan, nah, itu juga sama gitu ya, karena hanya salah satu. Nah, kecuali kalau dua-duanya tidak dikerjakan gitu ya, maka dia akan false, tidak boleh mengerjakan latihan. Oke, karena salah satu harus ada yang true. Oke. Nah, ini yang tadi berarti istilahnya alternatif solusi gitu ya, yang OR ya. Misalnya seorang mahasiswa berhak memperoleh ujian susulan jika sakit atau terkena bencana alam. Ujian susulan ya, ini bukan remedial ya, beda ya. Ujian susulan itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian pada
waktu yang telah ditentukan bersama gitu karena ini sakit atau bencana alam. Nah, maka saya bisa tulis seperti ini gitu. Misalnya sakitnya true, bencananya false gitu ya isinya ya. Berarti ini anak ini sakit tapi nggak terkena bencana alam gitu. Nah, kalau misalnya dia sakit atau bencana gitu ya, kena bencana, maka dia berhak mengikuti ujian susulan. Tapi kalau enggak, maka dia tidak diizinkan mengikuti ujian susulan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi bisa diimplementasikannya seperti ini gitu. Nah, kalau kalian lihat enak banget ya bacanya ya. Apa manusiawi gitu. Nanti kita lihat di setelah presidensi ini terkait readable tadi ya, readability-nya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke presidensi operator yang tadi. Jadi ini adalah prioritas dari yang paling tinggi yang harus dieksekusi pertama kali sampai yang terendah. Kalian sudah belajar bahwa operator buka kurung tutup kurung itu yang paling tinggi, kemudian ada pangkat, kemudian ada unary plus minus, kemudian ada operator matematika kali bagi, ini yang binary ya, persen sama integer division. Kemudian ada lebih dari sebentar, ini kayak saya ada yang kurang deh. Sorry, kurang ya. Ini harusnya ada tambahan satu lagi sebelum ini adalah saya keluar sebentar ya. Saya tambahkan dulu sebentar. Binary plus minus. Tadi kurang nggak ya? Oke, saya coba share lagi. Oke. Ya. Jadi presidensi operator ini lebih dari itu, bukan lebih dari apa? Untuk kurung, pangkat, unary plus minus, kemudian kali bagi modulo dan pembagian integer division, kemudian ada kan kebalik saya. Baikkah? Sebentar ya, saya perbaiki dulu ya. Kembali. Jadi setelah operator matematika yang kali bagi itu binary yang tambah kurang ya. Oke, saya lewat. Oke, jadi setelah ini operasi matematika ini maka harusnya binary tambah kurang yang penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Nah, baru kemudian masuk ke operator ini perbandingan. Ini sama semua dia presidensinya kalau sesama operator perbandingan. Nah, yang terakhir adalah ini ya, yang terakhir adalah yang baru kita pelajari. Nah, itu dia nggak sama tuh ya. Dia ada prioritasnya. Pertama not yang paling tinggi, setelah itu and, setelah itu or. Tapi semua operator logika itu semuanya ada di bawah yang kemarin-kemarin yang sudah kita pelajari operatornya. Oke. Jadi not and baru or. Nah, ini apa ini readable? Readability itu artinya kalau kita pakai operasi itu ya, operator logika itu sebenarnya lebih enak dibaca gitu. Walaupun sebenarnya saya bisa nulis misalnya sibuk tidak sama dengan apa gitu ya. Ya kan not itu kan saya bisa tulis tidak sama dengan sebenarnya ya. Tapi jauh lebih enak dibacanya kalau kita pakai operator logika. Misalnya ini, saya misalnya punya sibuk ya, sibuknya ini isinya adalah masukan dari user gitu ya. Ini mungkin tidak usah terlalu dipusingkan ya, ini hanya apa ya. Jadi input itu dia akan dianggap false, boolean false kalau kita masukkannya angka 0. Selain itu semuanya dianggap true gitu. Jadi misalnya saya ditanya nih sibuk nggak nih gitu. Terus saya ketik 0 gitu ya, artinya nggak sibuk gitu ya. Maka kemudian programnya itu bisa nulisnya begini gitu. If not sibuk gitu ya. Alih-alih saya nulis kalau alih-alih saya nulis sibuk sama dengan false gitu atau sibuknya sama dengan 0 misalnya gitu ya, misal gitu atau false, itu kan lebih manusiawi kalau kita tulisnya if not sibuk kan ya. Maka cetak silakan mengikuti program pelatihan peningkatan skill coding. Ini hanya tambahan saja gitu ya. Kenapa sih sebaiknya kita menggunakan
logika untuk yang boolean seperti ini gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi juga nih, yang tadi sudah diperlihatkan contohnya itu kan enak nih lihatnya. Kalau sakit atau bencana gitu ya, kena bencana, maka dia berhak mengikuti ujian susulan gitu ya. Daripada saya nulisnya pakai operator perbandingan gitu, lebih enak pakai operator logika. Begitu kira-kira. Setelah ini saya akan membahas perulangan di kelas gitu ya. Insya Allah kita ketemu besok ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.